adanya surat penjamin, Loli menjaminkan Saya nggak diri. tahu isinya apa ya. Isinya Menjaminkan garis besarnya diri. memohon untuk penangguhan penahanan Karena dengan Nikita kan jaminan jadi dia. ibu rumah tangga, Ibu tunggal untuk membiayain anak-anak. ketiga anaknya. Insya Allah ya, kita tahu, sama-sama kita semua tahu bagaimana begitu marahnya nih kita pada saat dia bermasalah dengan Loli. sampai sekarang Loli bisa membuat surat untuk menjamin ibunya yang sudah sudahlah ya, kita doakan aja yang terbaik ya. Saya sebagai seorang ibu, mudah-mudahan perdamaian antara ibu dan anak ini terjaga sampai kapanpun, karena sejatinya memang tidak ada orang yang bisa berdiri di sebelah kita selain orang yang mempunyai konek batin ya. Sebagaimanapun masalah Loli dan ibunya, tetap Loli ada di samping ibunya, dan saya harap juga Nikita juga seperti itu. Kan Niki melihat kemarin kan hubungan ibu dan anak kan cukup memanas, dan pada akhirnya Loli menjaminkan dirinya untuk penangguhan penahanan ibunya sendiri. Ini seperti apa sih melihatnya nih? Apakah menurut kan Fitri itu bisakah seorang Loli yang masih di bawah 17 tahun bisa menjadi penjamin orang tuanya? Kalau bisa menjadi penjamin atau tidak tentu saya tidak tahu ya secara hukum bagaimana, tetapi saya melihat sebagai Loli seorang anak remaja ya, Loli itu anak yang kuat ya. Pada saat Nikita juga punya masalah di Serang, Banten dulu kan memang dia yang menjaga adik-adiknya. Kalau untuk menjaga adik-adiknya ada di, saya nggak tahu apakah Loli sudah di rumah atau belum, tapi kalau mudah-mudahan sekarang dia sudah di rumah, jadi ada sosok kakak buat Arkana dan Aska. Kak Fitri mengulang ini kan kayak flashback ya ketika kejadian di Serang. Kamu ada ya? Gimana nih Kak Fit, artinya kejadian sama harus terulang, Niki harus kembali merasakan dinginnya jeruji besi, tapi dengan kasus yang berbeda. Kan sudah diwanti-wanti tapi tetap. Ya itu tadi yang saya bilang kan, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga banget buat Niki. Niki banyak waktu merenung di sana. Saya doakan semoga masalahnya ini cepat berlalu dan Niki bisa menghadapi dengan baik ya, dan tentunya dikelilingi orang-orang yang ada di hidup Niki dalam keadaan Niki terpuruk sekarang. Berarti gimana Kak? Artinya ingin gak sih bertemu, menjenguk atau gimana? Belum terfikir karena memang komunikasi saya sama Niki kan terputus. Sudah hampir 2 tahun ini memang saya tidak punya komunikasi sama Niki ya, kita lihat aja nanti. Mungkin alasannya hubungannya jadi tidak baik-baik saja gitu. Itu biar menjadi rahasia saya. Tapi yang pasti bukan masalah besar ya. Masalah ya ini yang terjadi, masalah keributan ibu dan anak ya. Kalau misalnya kalian berspekulasi karena apa-apa, tidak ada hal yang besar menjadikan hubungan saya dengan Niki renggang. Kak Fit kan selain dekat dengan Mbak Niki kan juga sama anak-anaknya juga dekat. Adakah keinginan juga untuk menemui anak-anaknya seperti itu di tengah mereka perlu sosok seorang ibu? Kalau sama anak-anak Niki ya saya masih ketemu ya, karena kan satu sekolahan dengan anak saya. Nggak ada masalah. Kalau saya antar jemput anak saya juga saya masih ketemu kok. Nggak ada masalah. Artinya tetap komunikasi dengan anak itu tetap dibangun. Kalau komunikasi seperti apa nih? Kalau seperti dulu ya tentu tidak ya. Tapi kalau ketemu di sekolahan ya saya sapa. Kan ada kakaknya Niki juga kan, ada adiknya juga. Jangan khawatir lah, banyak yang menjaga. Tapi ini kan berawal memang dari Huru Hara Skincare ya. Dari apa? Huru Hara Skincare.
akhirnya meluas sampai dugaan isu pemerasan, dan kita tahu kan Niki itu banyak musuhnya Masa? kan, banyak pemberitaan begitu. Mungkin ini kalau yang Kafit ini ya salah satu kejatuhan dari Niki juga. Masih dengan musuh-musuhnya mungkin banyak yang Kalau terlalu sadis ya, kalau kita ngomong ini kejatuhan Niki gitu ya, itu apa ya, saya nggak berani mengucapkan itu, tapi mungkin ini teguran buat Niki untuk lebih mawas diri, lebih merenung nanti mana yang pantas Niki lakukan, mana yang tidak gitu. Ingat lagi kan, selalu kalau ada apa-apa kan dia single parent, nah itu dia harus ingat kalau dia mau melangkah kemana, mau berbuat apa, dia harus ingat bahwa dia single parent, sama siapa anak-anaknya kalau dia ada apa-apa. Itu kan yang selalu saya ingatkan dulu. apakah memang ini circle juga sih Kafit, Gimana? berpengaruh dari pertemanan juga? Niki bukan anak kecil ya. Tentu kita sebagai manusia dewasa, apalagi Niki sudah tua lah, bukan dewasa lagi, tentu tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh dia ikutin, mana yang tidak. Saya cuma menghimbau kepada teman-temannya sekarang, jangan tinggalin dia sendiri. Itu aja, selalu saya ingatkan itu. Bapak-bapak peri dia, jangan menghilang. Emang ngerasa menghilang, tapi itu kalau dilihat Kata netizen kan begitu ya, kata netizen begitu. Bapak-bapak peri dia nggak ada yang menemani gitu ya. Saya juga sedih ya melihat itu. Bagaimana dia selalu berbagi keceriaan dengan bapak-bapak perinya. Kenapa sekarang dia dalam keadaan di titik nol, bapak-bapak perinya pada nggak ada. Boleh ya saya ngomong begini ya. Kayak Meriwan kan dulu kan Kak Fitri juga dalam suka duka selalu nemanin Niki. Kejadian sekarang selalu nge-backup Niki juga. Tapi untuk circle yang temannya sekarang nih ya hilang. Ya itu tadi Nggak ada yang katanya, nemenin. jangan tinggalkan dia sendiri, karena sejatinya kawan itu kan kita diuji dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita menderita ya. Saya tidak melihat kegembiraan atau kebahagiaan pergaulannya. Saya hanya melihat sekarang di saat kalian semua tahu, melihat bagaimana ramainya pemberitaan tentang perbuatan Nikita terhadap diri saya. Saat itu kalian ada di samping Nikita dengan kegembiraan yang kalian perlihatkan gitu. Saya hanya bertanya, di mana kalian semua sekarang? Ada yang bilang ini karma nggak sih Kak Fit? Kita muslim jangan terlalu menyakiti itulah, tapi sebagai manusia tentu ada tabur tuai ya. Kalau misalnya balik lagi ini renungan untuk Niki ya, tentu saya sebagai orang yang pernah kenal Niki, apapun yang terjadi di hubungan saya, pertemanan saya Niki dengan Niki, keluarga saya juga tentu sudah memaafkan apa yang terjadi. Kalau memang itu semua ucapannya di dunia maya ditujukan buat saya dan anak saya ya, saya sudah memaafkan dia, dan anak saya juga dengan berbesar hati tahu Nikita dalam keadaan ditahan kemarin dari Kanada, telepon dia mengucapkan prihatin apapun yang terjadi, tidak ada dendam dan tidak ada rasa benci lagi di hati kami sekeluarga terhadap Nikita. Tapi kan cukup berat Kak Fit, artinya mengucapkan kata maaf, apalagi Enggak, saya lillahi ta'ala, ini bulan puasa. Kalau kalian boleh jujur, kemarin saya melihat Niki berbaju orange itu, sedih saya melihat. Kenapa ini terjadi lagi di hidup dia? Dan ini sekaligus membuktikan saya tidak ingin tidak ingin bahasanya tuh puas gitu ya. Saya hanya ingin membuka mata kalian semua bahwa apa yang dituduhkan terhadap diri saya, bahwa selama ini yang selalu membuat onar itu adalah saya. Kalian bisa saksikan semua sama-sama. Saya manusia yang punya nurani dan masih waras, tentu tidak suka kalau ada orang punya masalah, apalagi menyuruh onar.